Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teknik linear atau sequential search dan teknik straight max-min. Kami beranggotakan ada 3, yaitu Dewa Aririzaldi, Rizky Adiwibawa, dan Antonio Silhane Sinabariba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teknik linear sequential search, yaitu pencarian yang dimulai dari record ke-1 diteruskan ke record selanjutnya, yaitu record kedua, ketiga, dan seterusnya sampai diperoleh isi record sama dengan informasi yang dicari, yaitu nilai X. Kecepatan waktu pencarian tergantung pada jumlah elemen data dan posisi data yang dicari. Contoh yang pertama, teknik linear sequential search, yaitu dimana pertama berupa data A dengan angka 10, 4, 9, 1, 15, dan 7. Nilai X-nya yang dicari yaitu 15. Langkah pencariannya, langkah pertama, data A ke-1 yaitu sama dengan 10. Langkah kedua, 10 lebih kecil atau lebih besar dari 15, maka data A kedua sama dengan 4. Langkah ketiga diulangi langkah kedua. Langkah kedua diulangi, 4 lebih kecil atau lebih besar 15, maka data A ketiga sama dengan 9. Langkah kedua diulangi, 9 lebih kecil atau lebih besar dari 15, maka A data keempat sama dengan 1. Langkah kedua diulangi, 1 lebih kecil atau lebih besar dari 15, maka A data ke-5 sama dengan 15. Langkah kedua diulangi, 15 sama dengan 15. Langkah keempat pencarian sukses, yaitu ketemu nilai X-nya 15. Berikut ini adalah contoh satu dari sequential search. Dapat dilihat di sini sudah saya isi data codingnya. Nanti kita akan mencari seperti ini. Print data key sebanyak len pos ditemukan di posisi keberapa. Nah, karena kita belum mengisi datanya, jadi kita isi data sama dengan ada yang di pertanyaan, yaitu ada data 10, 4, 9, 1, 15, dan 7. Lalu sequential search-nya yang kita cari yaitu di data di angka 15. Lalu kita akan run, maka hasilnya adalah data 15 sebanyak 1 ditemukan di posisi ke-5. Oke, teman-teman semua, selanjutnya kita menuju soal berikutnya, yaitu tentang straight max-min. Apa yang disebut dengan straight max-min? Yaitu sebuah teknik untuk menentukan atau mencari elemen max dan min, maksimum dan minimum yang berbentuk array, atau bisa juga kita artikan sebagai banyaknya proses sebuah nilai tersebut atau elemen. Oke, kita akan membahasnya menggunakan pemrograman Python. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk kode editornya, dan di sini saya sudah membuat materi latihan, dan kita akan menambahkan teknik searching.py. Oke. Di sini saya sudah membuat rumusnya menggunakan algoritma
Python. Di sini akan kita copy dan kita paste di sini. Oke, di sini sudah ada rumusnya, yaitu di sini def itu ini sebagai functionnya, dan di sini straight max min a n. N ini adalah jumlah banyaknya data. Oke, di sini kita akan menggunakan teknik straight min, yaitu pertama adalah menggunakan base case. Oke, kita tulis ya base case. Jadi di sini adalah base case adalah data dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Dan di sini menggunakan rumus yaitu n dikurang 1. Nah, yang kedua itu ada worst case. Worst case itu adalah data nilai terbesar hingga terkecil. Dan di sini kita bisa menggunakan rumus yaitu 2n dikurang 1. Dan yang ketiga ada teknik yaitu average case, yaitu data acak atau data random. Di sini kita menggunakan rumus yaitu dari kedua ini. Ini dibagi 2 dan n dikurang 1 ditambah 2 n dikurang 1 lalu dibagi 2. Oke. Di sini kita menggunakan straight max min X 4 itu adalah jumlah dari datanya. Oke, kita sekarang akan menggunakan teknik yang pertama, base case. Jadi di sini saya akan memberikan jumlah datanya. Di sini dari jumlah yang terkecil sampai yang terbesar. Misalkan 3, 6, 9 dan 12. Dan kalau yang worst case nya itu adalah data dari yang terbesar ini terkecil, berarti kita misalkan 20, 15, 13 dan 9. Oke, dan average case ini kita menggunakan data, jumlah datanya misalkan kita acak ya, misalkan 3, 20, 2, 10. Nah, ini kan di sini kan datanya acak ya. Oke, kita akan sekarang kita matikan dulu kita. Nah, di sini kita akan menggunakan pertama base case, dan di sini ada jumlahnya 3, 6, 9, 12. Kalau kita running, di sini hasilnya kan n dikurang 1, berarti n nya 4 dikurang 1 jadi 3. Jadi prosesnya akan menjadi 3. Nah, kan betul kan, proses pertama, proses kedua, dan proses ketiga. Dan di sini nilai maksimumnya yaitu 12 dan nilai minimumnya 3. Nah, kan bisa dilihat
Dan yang kedua, kita akan menggunakan ini, kita matikan dulu, kita menyalakan worst case, data terbesar hingga terkecil. Dan di sini rumusnya kan 2n dikurang 1 dibagi 2. Nah di sini kan n nya itu 4 dikurang 1 yaitu 3 dikali 2 jadi 6 dibagi 2 yaitu 3. Apakah hasilnya 3? Kita running ya. Dan selanjutnya average case kita nyalakan, ini kita matikan. Average case ini adalah nilai random, jadi dia menggunakan rumus 2 base case plus worst case. Jadi n 4 kurang 1 3 ditambah ini 4 dikurang 1 3 kali 2 6 bagi 2 3. Jadi kalau kita running, jadi prosesnya ada 5. Dan di sini nilai maksimum di sini kan tadi yang di worst case 20 dan minimumnya 9. Kalau yang di average maksimumnya 20, minimumnya 2. Caranya, rumusnya, jadi n dikurang 1 dijumlah 2n dikurang 1 dibagi 2. Jadi n ini 4 dikurang 1 dijumlah 2 4 dikurang 1 dibagi 2. Nah di sini kita mendapatkan 4 kurang 1 3. Dan di sini kan 4 dikurang 1 3 dikali 2 6 3 ditambah 6 bagi 2 3, hasilnya 9 dibagi 2 hasilnya 4,5. dan di hasilnya di sini 5. Proses pertama, proses kedua, proses ketiga, proses keempat, proses kelima. Dan nilai maksimumnya yaitu 20. Dan nilai minimumnya 2. Oke, jadi bisa dimengerti kawan-kawan semua. Sekian dan terima kasih.